back to my channel Randy Sik, podcast monolog yang mungkin bermanfaat juga ya. Kembali lagi ya. Kali ini suasananya berbeda ya. Karena apa? Ini pertama kalinya kita untuk pembahasannya ada di outdoor. Jadi untuk suara-suara alam, suara-suara toksik orang bakalan masuk juga, tapi nggak apa-apa, itu sebuah hiburan saja. Oke. Tapi sebelum kita mulai ya, ini pembahasan kali ini adalah mengenai media dan politik. Ini masih bagian dari sebuah perang ya, perang zaman sekarang yang harus dibuka pembahasan untuk masyarakat awam juga harus tahu. Oke. Tapi sebelum itu di subscribe dulu. Tolong ini langganan yuk. Abis langganan nyalain lonceng sebelah sini. Cakep kan? Ya udah. Channel Randy Sik. Oke, sudah siap. Lanjut lagi langsung ke pembahasannya. Oke, pertama ya, kita tahu ya kalau untuk perang itu semakin lama medianya itu semakin unik ya, ndak seperti dulu yang adu otot. Sekarang juga adu otak dan adu kelicikan ya. Kita tahu bahasanya mungkin tahu ndak tahu, yang jelas sekarang itu media atau entah itu online, entah itu koran atau apapun itu dipakai untuk senjata perang. Itu gimana ya, menggunakan propaganda, entah itu medianya cetak berupa tulisan atau video. Propaganda ini sekarang sudah sangat digemari untuk dipakai ya, kok bisa? Mungkin Anda tidak tahu ya, propaganda yang digunakan medianya itu tidak cuma dari media internasional tapi media lokal juga. Kita contohkan di negeri Wakanda ini. Negeri Wakanda ini memiliki banyak sekali media. Kalau mau dirunut, pengen tahu seperti apa kenetralan media tersebut, ya cari tahu dulu pemilik media itu siapa. Apakah mereka ini petinggi-petinggi pejabat atau partai, atau pihak-pihak yang memang murni dari media massa atau wartawan. Ya, dari negara Wakanda sendiri ada beberapa media, yaitu media berita dan media TV, televisi itu dimiliki oleh partai ya. Jadi di situ ketika sudah media wartawan ini bergabung dengan partai, ada hubungan, ini tingkat kenetralan atau tingkat kepercayaan dari sebuah berita tersebut sudah agak pudar, karena berita yang akan disampaikan itu sesuai narasinya, sesuai kepentingan si partai tersebut, entah itu memihak atau menjadi oposisi ya. Jadi ya teman-teman, jangan naif juga, jangan setiap berita yang ada di luaran itu dianggap berita netral atau berita yang sesungguhnya sesuai fakta. Tidak tentu ya, tidak pasti. Dan bahkan berita fakta pun ketika narasinya dirubah untuk memihak sesuatu, itu akan jadi beda yang akan kita terima sebagai seorang pengkonsumsi berita. Nah, ini saya sendiri menyadari ketidaknetralan media itu sejak ada hampir 10 tahun yang lalu ya. Itu dimulai dari media luar negeri yang saya baca dan diinformasikan dari pihak luar negeri. Memang yang praktek seperti ini, ketidaknetralan media itu sudah lama terjadi, dan untuk di negara tetangga kita Indonesia itu saya mencium ketidaknetralan itu untuk televisi sendiri sejak pemilihan yang ada SBY-nya periode kedua. Itu sudah media itu sudah tidak netral. Jadi sudah sangat tidak netral, bukan tidak netral, karena udah sangat terlihat sekali. Nah, untuk apalagi untuk sekarang. Nah, sekarang ini lebih parah. Parahnya itu gimana? Jadi
udah media besar itu tadi tidak netral, sekarang semua orang bisa bikin media baru yang apa bilangnya ya, media ecek-ecek, dan itu sudah bisa menggiring opini dan tidak netral sama sekali. Jadi kalau teman-teman saudaraku semua ini terlalu percaya dengan media ini, ya jangan salahkan jika terjadi pecah belah ya. Nah, kita tahu bahasanya yang membuat media ecek-ecek ini juga ada perpihakan di suatu kalangan yang bisa kita sebut buzzer lah. Tolong langganan yuk. Abis langganan nyalain lonceng sebelah sini. Cakep kan? Ya udah. Oke, pertanyaannya apakah efek media ini berbahaya? Kalau pandangan saya sih sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Ya, nyatanya kontrol media ini sebenarnya diperuntukkan untuk orang awam yang pengetahuannya juga masih minim, hingga dan itu jumlahnya pun lebih banyak daripada orang yang berpendidikan untuk negara kita Wakanda ini. Jadi masih kontrol kepercayaan mereka kepada media abal-abal ini, kepercayaan media abal-abal itu sangat tinggi, sehingga arah-arah masyarakat masih bisa dikontrol sama media-media abal-abal. Nah, konyolnya itu ketika udah jelas pemberitaannya ini tidak bagus, atau dari buzzer atau hoax atau memecah belah, banyak pihak awam yang membela tanpa pikiran nalar yang cukup mumpuni. Jadi gimana? Ya, kita sebagai orang awam sih ya oke lah, kita orang awam, tapi jangan gimana, bukan saya melarang ya, tapi jangan kita terlalu bodoh untuk kontrol media-media abal-abal seperti ini. Oke, kita bodoh, tapi kita harus macak pinter atau be smart ya dalam memilih keputusan dan menerima informasi tersebut. Ya, ini sebenarnya demi kita juga sih, biar bahkan sudut pandang kita itu yang membedakan kita dari orang bodoh itu karena kita memiliki sudut pandang yang sudah diolah oleh pikiran, bukan karena kita banyak ilmu, tapi tidak ya. Kadang orang yang minim ilmu pun kalau dia bisa netral itu bisa kelihatan pinter ya. Jadi gitu. Nah, itu akan ada kebodohan, kelihatan kebodohan jika oke, yang disampaikan benar tapi dia merasa harus memaksakan kebenaran tersebut. Itu juga kadang kelihatannya bodoh. Nah, maka dari itu, wah itu bukan intel ya, itu bakso gitu. Nanti dikira kita dipantau ya, enggak, kita netral aja. Jadi saya cuma ingin mengingatkan teman-teman tetap safe, main aman, dan ya kita jangan memperkeruh, kita di pihak netral saja. Jangan terlalu percaya media itu tidak semua menyampaikan fakta, tapi kadang menyampaikan kondisi yang dinarasikan sesuai yang mereka rencanakan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini terjadi dari beberapa tahun sudah lama ini ya. Jadi kalau mungkin teman-teman kagetnya sekarang, ya saya cuma nanya ke Anda itu kemana saja, Anda kemana saja selama ini ya, kelamaan main PUBG atau Mobile Legends mungkin ya, jadi nggak memperhatikan media arah-arah kita. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga yang saya sampaikan sedikit tidaknya bermanfaat buat teman-teman, tapi jangan lupa dukungannya di channel Rendisik ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tolong yuk, langganan yuk. Abis langganan nyalain lonceng sebelah sini. Cakep kan? Ya udah.